Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah sama-sama kita panjatkan puja puji syukur kita terhadap Allah SWT, yang mana atas berkat rahmat dan nikmatnya kita masih diberi kesehatan hingga saat ini. Yang kedua kalinya, salawat serta salam tak lupa kita hanturkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa kita semua dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang dapat kita rasakan hingga saat ini. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah SWT, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum sikat yang berjudul penyebab manusia menjadi rugi. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah SWT, salah satu bukti kecintaan Allah SWT terhadap kita yaitu dengan ditunjukkannya faktor-faktor penyebab manusia menjadi rugi di dalam Al-Quran. Hal ini dilakukan oleh Allah agar kita semua tidak menjadi orang yang merugi. Secara harfiah, Al-Quran menggunakan kata khusr untuk menyebut kerugian. Khusr itu sendiri artinya rugi, sesat, celaka, dan masih banyak lagi dan makna negatif. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan 5 faktor penyebab manusia menjadi rugi. Di antaranya, yang pertama, mendustakan hari akhir. Beriman pada hari akhir sangat penting bagi kita semua. Karenanya Al-Quran dan hadis seringkali merangkai penyebutan tentang iman kepada Allah dan hari akhir. Oleh karena itu, amat rugi bagi orang yang mendustakannya. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Quran surah Al-An'am ayat 31, yang artinya, sungguh rugi orang-orang yang mendustakan permohonan Allah, sehingga apabila kiamat didatangkan kepada mereka secara tiba-tiba, mereka berkata, alangkah besarnya penyesalan kami terhadap keadaan kami tentang kiamat itu, sambil mereka memikul dosa-dosa di atas punggung mereka. Alangkah buruknya apa yang mereka pikul itu. Kemudian penyebab yang kedua yaitu kebodohan. Menjadi bodoh itu sangat merugikan. Kebodohan diistilahkan dengan kata jahil, bukan karena tidak tahu, tetapi tidak ingin menerima kebenaran yang datang dari Allah SWT dan Rasulullah SAW. Allah SWT berfirman, ya artinya, sungguh rugi orang-orang yang menggunakan anaknya karena kebohongan tanpa pengetahuan, dan mengharamkan rezeki yang telah Allah kehendakkan kepada mereka dengan semata-mata membuat kebohongan terhadap Allah. Sungguh mereka telah sesat dan tidak mendapat petunjuk. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah SWT. Kemudian faktor ketiga penyebab manusia menjadi rugi yaitu mengikuti setan. Bila setan dijadikan sebagai pemimpin, maka manusia akan menjadi orang merugi. Dan bila menjadikan setan sebagai pemimpin yang dituruti, maka manusia akan dikuasai oleh setan yang membawa kepada keburukan. Sebagaimana dalam firman Allah SWT yang berbunyi, setan telah menguasai mereka, lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Mereka itu adalah golongan setan. Ketahuilah bahwa golongan setan adalah golongan yang rugi. Selanjutnya, penyebab yang keempat yaitu tidak konsisten. Tidak konsisten merupakan salah satu kemunafikan yang sangat tercela. Di antaranya ialah mau mengabdi bila membawa kepada kebaikan dan akan meninggalkan pengabdian bila ia mendapatkan rugi secara duniawi. Ini merupakan salah satu kerugian yang sangat besar. Semoga kita dijauhi dari perbuatan tersebut. Nauzubillahi min zalik. Dan yang terakhir, perbuatan yang menyebabkan manusia menjadi rugi yaitu melakukan kebatilan. Secara harfiah, batil artinya tidak terpakai, tidak berguna, rusak, sia-sia. Ini berarti perbuatan batil adalah perbuatan yang terlepas atau tidak berkait dengan ketentuan syariat, sehingga tidak berguna bahkan dapat mengakibatkan kerusakan. Ini merupakan salah satu kerugian sangat besar. Dan meskipun seseorang telah diingatkan untuk tidak melakukannya, tetapi ia tetap saja melakukannya, maka sungguh ia akan mendapatkan kerugian yang nyata.
Sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi, walillahi mulkus samawati wal ard, dan milik Allah kerajaan ada langit dan bumi. Wa yauma taqumus sa'atu, dan pada hari terjadi hari kiamat, yauma izi yakhsarul mubtilun, akan rugilah pada hari itu orang-orang yang melakukan kebatilan. Na'udzubillahi min zalik. Mungkin hanya ini kutum singkat yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kata-kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi pemirsa sekalian, terkhususnya bagi saya sendiri. Dan semoga Allah SWT menjauhkan kita semua dari perbuatan yang merugikan. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, billahi hidayah wa taufiq wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.